ternyata mayoritas pembicara masih ewu pakewu untuk mengkritik Prabowo Subianto. Jadi rata-rata mereka itu agak split karakter. Kenapa begitu? Pertama karena mereka mantan tim sukses Prabowo di 2014-2019, sebagian dari mereka. Sehingga sepertinya mereka pengen reuni, mungkin ya. Yang kedua adalah kalau mereka bukan mantan tim sukses, mereka juga punya kendala etis untuk tidak melibatkan, untuk tidak pesimistis duluan kepada Prabowo Subianto karena masa kekuasaannya baru 21 hari. Karena itu rasanya tidak etis kalau dalam jangka waktu 21 hari kita sudah buat a final judgment. Walaupun orang kemudian melihat banyak sekali paradoks Prabowo ini. Antara kata dan perbuatan kok beda sekali. Seperti yang dikatakan oleh Adi M. Masardi dan juga oleh Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi yang pernah menjadi Wakil Panglima TNI dan Menteri Agama. Ada apa dengan Prabowo? Kunjungan pertamanya ke China, negeri yang sangat dikritik kalangan dalam negeri, membawa para Taipan yang juga dianggap sebagai oligarki-oligarki yang selama ini mempengaruhi ekonomi Jokowi yang membuat kita justru ketubir jurang bukan pada ketubir kejayaan, dan kemudian makin membuat kita dependent, tergantung kepada mereka. Jadi kemiskinan makin besar, tetapi kemudian peran mereka jadi sangat dibutuhkan untuk menyangga kemiskinan tersebut agar tidak menjadi kerusuhan sosial. Jadi politiknya seperti neokolonialisme, yaitu kemiskinan dipelihara sebagai sarana untuk mudah menundukkan orang-orang yang lapar ini dengan bansos atau dengan sedikit charity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sahabat RH sekalian, saya akan sharing tulisan Ahmad Hozainuddin ya. Dia sebenarnya hadir dalam acara kemarin Ada Apa Dengan Prabowo AADP. Tetapi unfortunately karena ada acara lain, sebelum tiba gilirannya untuk menyampaikan orasi, dia sudah meninggalkan tempat. Ada beberapa memang yang tidak sempat menyampaikan orasi saking yang diundang ya puluhan saja, tetapi semuanya narasumber. Sehingga tidak mudah juga memberikan alokasi waktu untuk semua mereka. Karena yang akan berbicara 20-30 orang. Jadi kalau ada belasan orang lebih yang sempat berorasi itu sudah sangat lumayan ya. Dalam durasi kegiatan kurang lebih 4 jam 40 menit, kurang lebih hampir 5 jam. Jadi itu padatnya ya, tidak ada selingannya, tidak termasuk selingannya maksud saya. Karena acara dimulai pada pukul 13.00 dan baru berakhir setelah sholat Isya. Ya kira-kira berakhirnya pukul 19.30 atau pukul 20 ya. Dan memang acara hanya diselingi oleh sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Nah tetapi kendati demikian, rupanya Ahmad Hozainuddin itu telah menuliskan sesuatu untuk acara tersebut dan itu ingin saya bacakan hari ini pandangan dia ya. Judulnya adalah Ada Apa Dengan Prabowo oleh Ahmad Hozainuddin, sastrawan politik. Hari ini Sabtu 9 November
saya diundang dan hadir di acara ngopi, ngobrol politik negeri, temanya AADP, ada apa dengan Prabowo. Acara yang digelar RH Channel ini dihadiri banyak tokoh. Ada Jenderal Fahrul Razi, Profesor Didin Damanhuri, ada Rizal Fadila, Anton Permana, Bitor Suryadi, Roy Suryo, Juju Purwantoro, Tata Kesantra, Medi Juniarto, Said Didu, Edi Mulyadi, ada Maijen Sunarko. Dan sayang sekali yang disebut ini Juju Purwantoro dan Maijen Sunarko pun tidak sempat menyampaikan orasinya ya. Tapi yang disebut ini sudah menyampaikan orasinya plus tokoh-tokoh lain yang juga sudah menyampaikan orasinya termasuk Adi M. Masardi, ada juga Al-Katiri ya. Acara diselenggarakan di White House, Jakarta Selatan. Seperti biasa setiap tokoh menyampaikan pandangannya. Memang variatif pandangannya. Ada yang menaruh harapan pada Prabowo, ada yang pesimis, ada yang masih mempersoalkan Pilpres yang lalu, dan semua mempersoalkan fa ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fa. Ada yang bilang masuk penjara, ada yang bilang maksulin aja ya. Saya sendiri melihat Prabowo sedang dalam kebingungan dan beban yang luar biasa. Bukan hanya terkait internal tetapi juga sedang galau menghadapi konstelasi global. Ringkasnya demikian. Secara internal Prabowo Subianto di dalam negeri masih akan menghadapi masa konsolidasi yang panjang. Baik konsolidasi di kalangan elit maupun di kalangan rakyat. Kabinet yang terbentuk saat ini jelas bukan cerminan prerogatif seorang Prabowo Subianto, melainkan delegasi dari prerogasi seorang Jokowi. Konsolidasi untuk lepas dari Jokowi, membangun kekuasaan yang independen bertumpu pada dirinya, jelas bukan perkara mudah. Sejumlah komunikasi publik Prabowo dari soal imbauan loyal kepada negara saat retreat ke Akmil Magelang hingga seruan untuk tidak segan-segan mencopot siapapun pejabat yang tidak komitmen menandakan ikhtiar itu sedang dilakukan. Konsolidasi membangun tim sendiri yang mandiri juga perkara yang tidak mudah, apalagi di saat pemerintahan yang dia pimpin mewarisi berbagai kerusakan era Jokowi. Sementara di kalangan rakyat, pembelahan kelompok cebong, kampret, kadrun hingga segmentasi barisan sakit hati belum juga sirna. Prabowo punya beban berat untuk menyatukan rakyat Indonesia, bukan terbelah menjadi rakyatnya Jokowi, rakyatnya Anies, rakyatnya Ganjar, dan lain-lain. Belum lagi beban didampingi fa ya. Posisi wapres bagi Prabowo bukan faktor pendukung, melainkan beban kepemimpinan. Dalam konteks konstelasi global, Prabowo memimpin di saat ketegangan dua kutub kekuatan ideologi dunia yang berkonfrontasi. Blok kapitalis di bawah kendali Amerika sedang berperang melawan blok sosialis yang diwarisi oleh Rusia di perang Ukraina. Ekonomi dunia juga sedang tidak berada dalam ekosistem sinergi karena antara Amerika dan China juga sedang berkonfrontasi dalam posisi perang dagang yang sangat kritis ya. Dua masalah itu menjadi faktor ancaman krisis baik krisis pangan maupun energi. Kedepan makin bergeser dari ancaman yang potensial menjadi realitas yang aktual. Padahal bangsa Indonesia tidak mungkin memenuhi kebutuhan pangan dan energi secara mandiri. Mau menggenjot swasembada pangan dan swasembada energi untuk kondisi yang kritis seperti saat ini menjadi pilihan yang tidak populis dan tidak realistis. Kunjungan ke China sebagai pilihan pertama tentu tidak lepas untuk menjaga stabilitas dan ketahanan energi dan pangan. Karena China adalah negara paling membanjiri berbagai produk bangsa Indonesia. Apalagi jalan paling instan untuk mengatasi defisit APBN sebesar 600 triliun adalah dengan utang. Jadi Prabowo keliling ke luar negeri selain untuk dagang cari peluang juga untuk cari utang. Desain ekonomi yang kapitalis dan liberal menjadikan Prabowo tak berkutik terpasung oleh desain anggaran kapitalisme di mana sumber utama pemasukan negara dari pajak dan setiap defisit APBN akan selalu ditutup dari utang. Dalam konteks itulah saya kira tidak semua menteri diambil Prabowo karena faktor Jokowi. Ada menteri era Jokowi tak mungkin dilepaskan dan akan tetap dipakai karena dibutuhkan, misalnya Sri Mulyani. Sri Mulyani dibutuhkan bukan titipan Jokowi
Karena Sri Mulyani sangat dibutuhkan untuk mendesain APBN yang bersumber dari pajak dan utang. Untuk urusan pajak dan utang, Sri Mulyani memang jagonya. Ya, seperti lagu Bento ya. Maling kelas coro, bandit kelas coro. Bandit kelas kakak, maling oh jagonya. Padahal ada desain APBN yang bisa memperluas ruang fiskal tanpa membebani rakyat dan bisa menunjang program Prabowo untuk merealisasikan programnya sebagaimana disampaikan saat kampanye, yaitu nasionalisasi sektor pertambangan. Hanya saja desain APBN dibiayai melalui SDA dengan program nasionalisasi tidak mungkin dieksekusi Prabowo karena dua sebab. Pertama, sistem ekonomi yang diadopsi. Kedua, karena kaum oligarki tambang tak akan diam dan Prabowo akan sulit melawan. Lantas, ada apa dengan Prabowo? Ada beban yang besar yang tak akan berkurang dalam waktu dekat. Begitu yang dituliskan oleh Ahmad Hozinuddin ya. Jadi saudara sekalian, saya masih terngiang-ngiang acara ngobrol politik negeri dan mudah-mudahan kita bisa continue melaksanakannya setiap 3 pekan nanti tanggal 7 Desember. Dan kita akan bicara tentang hak asasi manusia, KM 50, pembunuhan Munir, dan juga kita akan bicara mengenai soal Kanjuruhan mungkin, soal novel Baswedan mungkin, soal 12 yang dinyatakan kejahatan HAM berat mungkin. Pokoknya intinya adalah saat itu kita akan bicara tentang hak asasi manusia khususnya KM 50 tanggal 7. Jadi sahabat sekalian, saya sebenarnya agak di luar dugaan kemarin itu. Ternyata mayoritas pembicara masih ewu pakewu untuk mengkritik Prabowo Subianto. Jadi rata-rata mereka itu agak split karakter. Kenapa begitu? Pertama karena mereka mantan tim sukses Prabowo di 2014-2019, sebagian dari mereka. Sehingga sepertinya mereka pengen reuni, mungkin ya. Yang kedua adalah kalau mereka bukan mantan tim sukses, mereka juga punya kendala etis untuk tidak melibatkan, untuk tidak pesimistis duluan kepada Prabowo Subianto karena masa kekuasaannya baru 21 hari. Karena itu rasanya tidak etis kalau dalam jangka waktu 21 hari kita sudah buat a final judgment. Walaupun orang kemudian melihat banyak sekali paradoks Prabowo ini. Antara kata dan perbuatan kok beda sekali. Seperti yang dikatakan oleh Adi M. Masardi dan juga oleh Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi yang pernah menjadi Wakil Panglima TNI dan Menteri Agama. Ada apa dengan Prabowo? Kunjungan pertamanya ke China, negeri yang sangat dikritik kalangan dalam negeri, membawa para Taipan yang juga dianggap sebagai oligarki yang selama ini mempengaruhi ekonomi Jokowi yang membuat kita justru ketubir jurang bukan pada ketubir kejayaan, dan kemudian makin membuat kita dependent, tergantung kepada mereka. Jadi kemiskinan makin besar, tetapi kemudian peran mereka jadi sangat dibutuhkan untuk menyangga kemiskinan tersebut agar tidak menjadi kerusuhan sosial. Jadi politiknya seperti neokolonialisme, yaitu kemiskinan dipelihara sebagai sarana untuk mudah menundukkan orang-orang yang lapar ini dengan bansos atau dengan sedikit charity. Sobat semuanya, sayang sekali ya, Ahmad Hozinuddin tidak menyampaikannya langsung dalam forum tersebut, tetapi mudah-mudahan pembacaan ini menjadi obat penawar ya, mereka yang ingin mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh Hozinuddin sesungguhnya ketika datang dalam acara Ada Apa Dengan Prabowo. Begitu sobat era sekalian, 1-2 komentar saya akan bacakan yang relevan dan kemudian tentu saja yang kira-kira ada ini enggak ya? Ada yang menjadi member. Oke, belum ada yang member. Saya akan bacakan dari Painkiller.
Apa Refli Harun setuju tentang sentimen Mahfud ke Tom Lembong yang bilang Tom memenuhi semua unsur pasal korupsi dan layak ditersangkakan walaupun tidak ada audit BPK yang menyatakan kerugian negara 400 miliar. Itu panjang ceritanya, saya belum akan komentari saat ini ya karena tidak sesuai dengan tema kita. Salam keren cadas. Kemudian Bang, bahas Wowo yang mengunjungi bosnya Mulyono di Solo. Saya kok yakin banget kalau Mulyono ada pakai dukun, pakai ilmu gaib sehingga Wowo bisa nurut banget sama Mulyono. Baca juga apa yang dituliskan oleh Hosinuddin yang sudah saya bacakan ya. Atau tonton ya. Harus dipercepat ijazah Jokowi biar cepat selesai semua karena cuma ini cara biar cepat masuk bui dan negara aman. Kemudian apa lagi ya? Masih belum terbaca strategi Prabowo, apakah ia benar-benar macan atau kucing garong. Kita tunggu dan beri waktu saja 100 hari, setelah itu baru kita menilai. Kalau sekarang masih terlalu dini. Oke, ya. Al-Azhar, like I said, dan kita tidak menilai sebagai a final judgment. Ya. Tapi kita melihatnya sebagai day-to-day politik. Masa kita bikin evaluasi setelah 100 hari kan? Karena politik itu ada politik harian, ada politik bulanan, ada politik tahunan, ada politik 5 tahunan ya. Jadi itulah yang kita katakan sebagai sebuah dinamika. Dan kita bisa saja melakukan penilaian sementara. Tapi itu, this is a temporary judgment, bukan a final judgment ya. Jadi jangan khawatir. Yang paling penting adalah kebebasan berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat itu tetap dilindungi dan dihormati oleh negara, terutama oleh pemerintah, ya, especially Presiden Prabowo Subianto. Apalagi ya? Coba kita lihat lagi. Orang kalau bersih nggak mungkin bisa tersandra. Ya, itu juga yang barangkali membuat Prabowo akan ragu ya. Mungkin ragu dengan food estate, ragu dengan pembelian pesawat atau alutista bekas dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, seperti kata Eros Jarot, harus berani melawan. Patahkan kaki mereka, penjarakan mereka, lihat pajaknya bagaimana. Sehingga kalau ada keberanian dari Prabowo untuk mematahkan kaki para oligarki dan Mulyono ini, maka rakyat mungkin akan berdiri di belakang Prabowo Subianto. Ya, karena real challenge bagi Prabowo adalah saat ini terjadi pertarungan perebutan pengaruh antara Prabowo dan Mulyono. Bagi sebagian orang mengatakan, wah ini hanya adu domba. No, I don't see adu domba. Harusnya dalam sistem pemerintahan presidensil, Prabowo itu penguasa tunggal. Ya, tidak layak seorang presiden sebelum keluar negeri sowan dulu, seperti ingin meminta restu atau meminta izin. Ya, tetapi ya itulah yang terjadi. Kita akan lihat. Ya, kita akan baca bagaimana politik Prabowo selanjutnya. Ya. Oke, sobat semuanya, terima kasih ya. Di berita Prabowo mengatakan pada Xi Jinping akan meneruskan kebijakan mantan. Ya, itulah ya. Oke, sobat era sekalian, kita akan lihat bagaimana ke depannya ya. Itulah kalau sudah jadi badan Arnold Schwarzenegger, hati Rinto Harahap ya. Percaya monggo, tidak percaya ya monggo. Pak Wowo tidak bisa menangkal sihirnya Wiwi. Ya, maksudnya apa nih? Bang RH, kenapa deklarasi Partai Perubahan Pak Anies nggak ada dalam pengurusan? Ya memang itu bukan partai yang dibesut oleh Anies Baswedan dan saya juga tidak ikut terlibat di dalamnya. Itu adalah para pendukung Anies. Sambil menggoda-goda Anies mau gabung atau enggak. Kalau tidak gabung barangkali bisa jadi partainya layu sebelum berkembang. Atau jangan-jangan ada yang namanya silent endorsement dari Anies Baswedan. Silakan Anda jalan, tetapi besok-besok kalau berkembang saya akan masuk ke sana. Wah, I don't know exactly ya.
I'm not the inner circle of Anies Baswedan. Saya hanya teman lama saja. Tetapi saya tidak tahu apa yang ada dalam benak dan rencana Anies Baswedan. Karena bukan saya yang ada di samping, depan, belakang atau di samping, depan dan belakangnya. Itu saja sobat era sekalian. Habis maghrib nanti kita lanjutkan lagi omon-omon kita. This is just omon-omon memang. Karena kita tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Ini kadang-kadang bodohnya netizen nih, mohon maaf ya. Hanya omon-omon. Iya memang omon-omon. Karena kita tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi. Begitu sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.